Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Karisa Divayaski dengan NIM 210010120140082 dari Rekayasa Nilai Kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang Southwest Region Water Supply Project. Latar belakang dilakukan Southwest Water Supply Project. Adanya permintaan akan pasokan air dan untuk melayani kebutuhan air di masa mendatang di wilayah Barat Daya atau Southwest Regional Water Supply atau disingkat SWRWS, dimungkinkan adanya upaya guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan memanfaatkan sumber daya air, ditunjang dengan bangunan-bangunan yang dapat menyimpan dan memaksimalkan sumber daya air yang ada. Pembangunan-bangunan air tersebut juga dimaksudkan untuk membawa dan mengalirkan air ke daerah layanan. Selain itu, adanya bangunan air tersebut harus tetap bisa melindungi fasilitas dan lingkungan di daerah tersebut. Dari desain yang telah ada, maka dilaksanakan studi value engineering guna mendapatkan biaya dan mutu yang optimal. Selanjutnya ada tujuan Southwest Water Supply Project. Tujuan dari Southwest Water Supply Project yaitu meninjau ketersediaan air AWSA termasuk model pengelakan atau pengalihan AWSA, mereview tingkat nilai desain dari BHI dan BOR termasuk konfigurasi komponen yang lebih baik, dan studi rekomendasi dan/atau penyidikan lebih lanjut. Nah, untuk singkatannya sendiri, AWSA adalah singkatan dari Arizona Water Settlements Act, BHI, Bohannan Huston Inc., BOR atau Biro Reklamasi atau Bureau of Reclamation. Ruang lingkup. Untuk ruang lingkup dalam kasus ini meliputi yang pertama, ada tantangan potensi dan masalah teknis, yang kedua, mengidentifikasi dampak kekeringan atau ISC di Nature Conservancy atau TNC dan prediksi pengurangan aliran atau BOR. Yang ketiga, meminimalkan biaya energi dan jejak karbon. Yang keempat, meninjau dampak lingkungan. Yang kelima, menunjukkan sinergi, atau misalnya rilis air dari waduk, penjualan solar saat tidak memompa, dan lain-lain. Lalu ada deskripsi proyek. Kota Deming, Hidalgo, dan Gila Basin Irrigation Commission atau bisa disingkat GBIC telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air yang tersedia pada Sungai Gila. Dalam pertemuan pada Desember 2013, komisi ini menyetujui rekomendasi para staf untuk mengoptimalkan proposal secara efisien. Komponen penyimpanan dalam proposal ini telah dikombinasikan dengan dua proposal lain dari Hidalgo dan Kota Deming untuk membuat suatu pengalihan yang terintegrasi dan usulan proposal penyimpanan yang dinamakan Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Kombinasi dari proposal ini akan mengalihkan air AWSA dari Sungai Gila disimpan dalam off-stream storage di jurang lembah Gila selama arus rendah air dikeluarkan untuk kebutuhan lingkungan dan air dipompa ke atas untuk dibagikan kepada masyarakat di DAS Mimbres. Lalu, ada fase evaluasi teknik Southwest Regional Water Supply atau SWRWS fase pertama. ISC mengontrak Bohannan sampai Huston atau BHI untuk mengidentifikasi lokasi. Lalu, staf ISC juga mengontrak RJH Consultants untuk melakukan tinjauan teknis. Ulasan RJH menunjukkan BHI telah menerapkan tingkat penyelidikan, pengumpulan data, dan analisis yang tepat untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa masalah utama seperti hasil air AWSA, lokasi geologis penyimpanan, dan sedimentasi yang tidak ditangani secara memadai di draft akhir PR atau 12 September 2014, dan berpotensi menciptakan tantangan teknis yang signifikan. Setelah selesai tahap pertama, ISC mengontrak Bohannan sampai Huston untuk melakukan evaluasi teknik tahap 2 dari proposal SWRWS, masih pada tingkat penilaian 10%.
Tim rekayasa nilai Value Engineering memilih alternatif BHI yang kedua sebagai kasus dasar pengukuran yang digunakan dalam proposal VE mereka. Beberapa contoh alternatif. Pengalihan dengan maksimum debit 350 CFS atau cubic feet second. Untuk di 200 CFS, lokasinya dari Sungai Gila atau hulu pertemuan dengan Ngarai Brook menggunakan metode Coan-Daskreen atau pengalihan permukaan secara gravitasi. Di 150 CFS, lokasinya dari Sungai Gila atau hilir anak Sungai Turki. Metodenya Infiltration Galleries atau pengalihan bawah permukaan secara gravitasi. Beberapa contoh alternatif. Untuk penyimpanan, ada 4 ngarai, yaitu Spar, Wind, Pop, Sky, Kemore, atau kapasitas maksimum sama dengan 65,417 AF. Lalu ada estimasi biaya pelaksanaan alternatif desain 2 BHI. Untuk bagian construction yang pertama, ada mobilization atau demobilization dengan kuantitas 5%, jumlahnya 20.163.000 US dollar. Yang kedua ada construction, surveying, and staking dengan kuantitasnya 2%, jumlahnya 7.556.000 US dollar. Yang ketiga ada material testing, kuantitas 2%, jumlahnya 7.596.000 US dollar. Lalu lanjut di bagian diversion atau pengalihan, ada subsurface diversion structure, kuantitas 1 unit LS, harga per unit 14.792.000, jumlahnya 14.792.000 US dollar. Lalu ada surface diversion structure dengan kuantitas 1 unit LS, untuk harga per unitnya 2.172.000 US dollar, jumlahnya 2.172.000 US dollar. Lalu ada tunnel, kuantitasnya 17.080 unit LF, harga per unitnya 3.500 US dollar, jumlahnya 59.780.000 US dollar. Lalu ada 118 people line including excavation, backfill, compaction, and people line appurtenance diversion to tunnel dengan kuantitas 1.030 unitnya LF, harga per unit 798 US dollar, jumlahnya 822.000 US dollar. Lalu ada 120 jack and bore under river, including steel casing, kuantitasnya 1030 unit LF, harga per unitnya 1.200 US dollar, jumlahnya 1.236.000 US dollar. Lalu ada improved Turkey Creek Road, dengan kuantitasnya 10, unitnya M1, harga per unitnya 65.000 US dollar, jumlahnya 650.000 US dollar. Lanjut, ada bagian conveyance atau kendaraan. Yang pertama ada 48 people line including excavation, backfill, compaction, and people line appurtenance, G42 Wind, dengan kuantitasnya 6.840 unitnya LF, harga per unit 304 dolar, dan jumlahnya 2.079.000 US dollar. Lalu ada 60 people line including excavation, backfill, compaction, and people line appurtenance, Pop to Sycamore, dengan kuantitas 14.270 unit LF, harga per unit 379 dolar, jumlahnya 5.408.000 US dollar. Lanjut ada 72 people line including excavation, backfill, compaction, and people line appurtenance, G42 Pop, dengan kuantitas 28.760 unit LF, harga per unit 420 dolar, jumlahnya 12.079.000 US dollar. Lanjut, ada 78 people line including excavation, backfill, compaction, and people line appurtenance, Space 2G4, dengan kuantitas 12.200 unit LF, harga per unit 473 US dollar, jumlahnya 5.771.000 US dollar. Lalu ada 66 jacks and bore under river including steel casing, dengan kuantitas 400 unit LF, harga per unit 900 US dollar,
jumlahnya 360.000 US dollar. Lanjut, ada reservoirs atau tempat penyimpanan air bersih. Yang pertama ada spare reservoir dengan kuantitasnya 1 unit LS, harga per unit 28.222.000, jumlahnya pun sama. Lalu ada wind reservoir with 8 AFS irrigation pump station, jumlahnya 1 unit LS, harga per unit 46.283.000 US dollar, jumlahnya pun sama. Lalu ada pop reservoir dengan kuantitas 1 unit LS, harganya 34.800.000, jumlahnya pun sama. Lalu ada Sycamore reservoir dengan kuantitas 1 unit LS, harganya 79.578.000 US dollar, harganya pun sama. Lanjut di bagian Southwest Regional Pipeline, itu ada Southwest Regional Water Supply dengan kuantitasnya 1 unit LS, harga per unit 75.308.000 US dollar, jumlahnya pun sama. Lalu ada Subtotal All Construction Items, yaitu di 404.616.000 US dollar. Lalu untuk kontingensi, kuantitas 30%, jumlahnya 121.385.000 US dollar. Nah, untuk keseluruhannya, construction subtotal yaitu 526 juta 1 juta US dollar. Lanjut di bagian non-construction, yang pertama ada design dengan kuantitas 4,5%, harga per unit 28.108.000 US dollar, jumlahnya pun sama. Lalu ada topographic survey and mapping atau reservoir sites dengan kuantitas 1.145 unit AC, harga per unit 250 US dollar, jumlahnya 286.000 US dollar. Lalu ada right of way topographic survey, kuantitas 96 unit MI, harganya 5.000 US dollar, jumlahnya 479.000 US dollar. Lanjut ada site survey atau booster stations, kuantitasnya 6 unit EA, harga 5.000 US dollar, jumlahnya 30.000 US dollar. Lanjut ada right of way easement development atau pipeline dengan kuantitas 258 unit EA, harga 750 US dollar, jumlahnya 194.000 US dollar. Lanjut ada right of way easement development atau rural dengan kuantitas 163 unit EA, harga 1.500 US dollar, jumlahnya 245.000 US dollar. Lalu ada permitting environmental documentation dengan kuantitas 1 unit LS, harga per unit 432.000 US dollar, jumlahnya pun sama. Lalu ada land acquisition service atau reservoirs plus pipeline plus booster stations dengan kuantitas 30 unit EA, harga per unit 2.500 US dollar, jumlahnya 75.000 US dollar. Lalu ada land acquisition, yaitu reservoirs plus pipeline plus booster station dengan kuantitas 1.164 unit AC, harganya 5.000 US dollar, jumlahnya 5.822.000 US dollar. Lalu ada easement acquisition atau pipeline dengan kuantitas 232 unit AC, harga per unit 1.000 US dollar, jumlahnya 232.000 US dollar. Lalu ada construction observation and management dengan kuantitas 8%, harga per unit 42.080 US dollar, 42.080.000 US dollar, dan jumlahnya pun sama. Untuk non-construction subtotalnya itu 77.983.000 US dollar. Untuk total all items-nya yaitu 603.984.000 US dollar, NMGRT dengan kuantitas 6.185 US dollar dan jumlahnya 37.372.000 US dollar.
Untuk grand totalnya yaitu 641.356.000 US dollar. Lanjut untuk anggota tim value engineering-nya, yang pertama ada spesialisasi teknik konstruktabilitas dan biaya, lalu ada spesialisasi teknis struktur hidraulik dan alat angkut, lalu ada spesialisasi teknis izin lingkungan, lalu ada spesialisasi teknis geomorfologi dan transport sedimen. Untuk anggota selanjutnya itu ada spesialisasi teknis dam dan reservoir geoteknik, spesialisasi teknis terowongan, spesialisasi teknis hidrologi modelan air, lalu spesialisasi fasilitas VE atau teknikal. Metode studi value engineering. Untuk metode studi value engineering ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada tahap informasi, yaitu setiap anggota tim VE diberi laporan dan informasi perkiraan biaya proyek sebelum workshop. Lalu ada tahap fungsi analisis. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh tim VE adalah mempersiapkan phase diagram. Lalu ada tahap kreatif, yaitu dilakukannya sesi brainstorming formal untuk menghasilkan metode alternatif yang memungkinkan untuk mencapai fungsi yang dipilih. Selanjutnya ada tahap analisis, yaitu tim VE secara keseluruhan kemudian membahas dan mencatat keuntungan relatif dari konsep asli atau dalam kasus dasar, dibandingkan keuntungan dari alternatif ditambah risiko menerapkan konsep alternatif seperti yang diusulkan oleh tim VE. Selanjutnya ada tahap pengembangan, yaitu tim VE juga menyiapkan rekomendasi tambahan. Rekomendasi ini adalah ide hasil buah tim VE yang diperkirakan dapat menambah nilai proyek, tetapi belum tentu menghemat modal atau biaya masa depan. Selanjutnya ada presentasi dan laporan, yaitu setelah review board telah memutuskan pada proposal dan rekomendasi tambahan, disposi laporan akhir akan disiapkan. Selanjutnya ada ide-ide brainstorming. Ide nomor 1-4 yaitu membangun sebuah bendungan besar. Alasan kenapa ide tersebut bisa gagal yaitu tingginya permasalahan lingkungan yang mungkin timbul. Harus diperkirakan analisa alternatif yang diizinkan. Selanjutnya, ide nomor 1-22 yaitu lebih baik menggali untuk membuat tampungan daripada membangun bendungan. Alasannya membuat permasalahan air tanah, biaya disposal galian mahal, dan dalam analisa sebelumnya menyebutkan jika lebih mahal. Lanjut ide nomor 1-23 yaitu membeli air yang digunakan untuk pertanian dan peternakan. Alasannya tidak sesuai dengan kebijakan ISC. Lanjut di nomor 1-28 yaitu alihkan lebih banyak aliran dan menghasilkan daya dari spare reservoir. Alasannya, volume air dan energinya rendah tidak cukup untuk menghasilkan daya yang cukup, dan hasilnya kurang dari biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, di nomor 1-41 yaitu minimalkan jumlah bendungan untuk meningkatkan potensi pembangkitan listrik. Alasannya itu volume dan elevasi tidak cukup untuk membuat pembangkit bekerja. Selanjutnya, di ide nomor 1-54, yaitu menambahkan waduk Bear Creek dan menghapus waduk Wind and Pop. Alasannya, Bear Creek memiliki habitat-habitat yang kritis. Selanjutnya, di nomor 1-63 yaitu menyelidiki ketersediaan alternatif sumber tenaga lain di wilayah tersebut. Alasannya, tim penyelidikan menunjukkan tidak ada fasilitas terkini yang mampu. Lanjut di ide nomor 2-2 yaitu wells. Alasannya tidak praktis untuk volume tersebut. Lanjut di ide nomor 2-3 yaitu running wells. Alasannya sebelumnya hasil analisa BOR menunjukkan bahwa tidak praktis sehingga gagal. Lanjut di ide nomor 2-5 pumps. Alasannya berdasarkan morfologi sungai, pompa tidak memompa sesuai kebutuhan. Lanjut di ide nomor 2-7 yaitu diversion structures. Alasannya merupakan tujuan bukan alternatif. Lanjut di ide nomor 2-8 yaitu fleksibel geometri. Alasannya tidak cukup kuat untuk lingkungan, kontrol pada lokasi akan sulit. Lanjut di ide nomor 2-9 yaitu sipon, ketinggian air tidak memadai. Lanjut di ide nomor 3-3 yaitu tanks. Alasannya volume tidak praktis. Lanjut di ide nomor 5-1,
Memasang kolom sedimen pada diversion point, alasannya volumes membuat tidak dapat dilakukan. Lanjut di nomor 5-2 yaitu settling pond dekat sungai, alasannya memakan banyak tempat. Lanjut di nomor 5-3 yaitu menggunakan mechanical grid camber, alasannya volumes membuat tidak dapat dilakukan. Berikut merupakan diagram phase dari Southwest Water Supply Project, yaitu dari mulai melayani generasi mendatang, selanjutnya memanfaatkan sumber daya, lanjut mendapatkan air, lalu mengalihkan air. Namun bisa juga dari memanfaatkan sumber daya, lanjut memenuhi permintaan, selanjutnya menunda pengeluaran air, selanjutnya penyimpanan air, lalu selanjutnya bisa juga mengelola tampungan, melindungi fasilitas, dan melindungi lingkungan. Atau, dari memenuhi permintaan, bisa juga dilanjutkan dengan membawa air, lalu ke saluran air. Atau, dari memenuhi permintaan, dilanjutkan dengan mengantarkan air, lalu ke pompa air. Berikut adalah hasil studi value engineering. Dari hasil tahap analisis fungsi, maka diperoleh 13 proposal yang harus direview oleh tim value engineering untuk mengkaji konsep awal dan menghasilkan konsep alternatif. Gagasan: mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan air waduk. Konsep awal belum jelas. Untuk konsep alternatif, mengoptimalkan semua kemungkinan inflow termasuk aliran anak sungai, atau anak sungai yang mengalir ke waduk yang diusulkan di Spar, Wind, Pop, dan Sycamore Canyons, dan anak sungai yang melintasi saluran pembawa pada titik pengelakan sungai, waduk, dan titik saluran pembagi, sebagaimana yang tertera pada proposal perencanaan. Lalu, berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya hilang. Lalu, meningkatkan potensi terjaganya arus sungai untuk keseimbangan lingkungan sungai. Atau Life Cycle Cost Analysis, tabel 3. Risiko penerapan konsep alternatif belum jelas, keputusan ditunda, dan perlu analisa lebih lanjut. Selanjutnya di nomor proposal 1-9 yaitu gagasannya menggunakan pipa baja untuk mengangkut air yang dialihkan dari pintu intake Kuanda pada struktur pengalihan BHI melalui penimbunan dan peninggian di sepanjang Sungai Gila untuk dialirkan ke Waduk Spar. A. Konsep awal. Pertama, panjang terowongan yang diperlukan lebih pendek sekitar 18.000 kaki, lalu terowongan lurus meminimalkan masalah erosi sedimen. Dan ketiga, tidak melibatkan atau memerlukan akses konstruksi sepanjang lembah Sungai Gila. Yang keempat, perizinan yang lebih mudah di area lahan hutan nasional. Selanjutnya yang B ada konsep alternatif. Yang pertama, biaya konstruksi yang lebih rendah daripada terowongan, berkurang sekitar 8%. Selanjutnya, memungkinkan kemudahan akses pemeliharaan dan perbaikan melalui pipa. Resiko penerapan konsep alternatif. Yang pertama, instalasi pipa di lereng menurun. Dengan kemiringan seragam mungkin tidak praktis. Selanjutnya, instalasi pipa di wilayah tebing curam mungkin memerlukan dukungan bracket yang ditinggikan. Selanjutnya, peralatan elevasi sepanjang ngarai Sungai Gila akan sulit diizinkan. Selanjutnya, tingkat kerusakan yang lebih tinggi dari gerusan dan erosi Sungai Gila selama aliran sungai deras. Selanjutnya, tingkat gangguan lingkungan yang lebih tinggi dan kemungkinan masalah perizinan. Analisa life cycle cost, perkiraan penghematan. Di awal yaitu $5.200.000, masa depan $0, total $5.200.000, dan keputusannya gagasan ditolak. Dari 13 proposal yang dilakukan value engineering, dihasilkan 3 proposal yang ditunda keputusannya, 8 proposal dinyatakan diterima, dan 2 proposal lainnya dinyatakan ditolak untuk dilaksanakan. Kesimpulan. Selain melakukan value engineering pada 13 proposal utama, tim value engineering juga menghasilkan 17 proposal rekomendasi. Proposal rekomendasi berisi gagasan yang menurut tim akan menambah nilai pada proyek, tetapi tidak selalu mengurangi life cycle cost. Bagian ini dibagi lagi menjadi 4 bagian: ketersediaan air AWSA, rekomendasi untuk nilai tambah, rekomendasi untuk ISC agar melakukan studi lebih lanjut, dan catatan untuk konsultan perencana.
Dari 17 proposal rekomendasi, tambahan yang diusulkan 13 diantaranya diterima, 1 ditolak, dan 3 ditunda keputusannya. Estimasi biaya pada saat awal pelaksanaan studi value engineering adalah $640.356.000, termasuk desain kontingensi. Estimasi penghematan dari proposal yang diterima VE adalah $106.514.430 atau setelah membuat penyesuaian untuk tumpang tindih tabungan. Dengan tambahan tabungan $15.260.000 berasal dari proposal yang ditunda atau tabel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.